Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita mengaji bersama kitab Al-Majalis As-Saniyah Syarah Arba'in Nawawi, di mana dalam kitab ini akan kita bahas sebagian hikayat dan nasihat dari 40 hadis pilihan dari salah satu ulama besar, Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Hadis ke-18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah Al-Ghifari wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah suatu keburukan dengan kebaikan, maka Ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan. Asbabul wurud dari hadis ini bermula ketika sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu yang sudah memeluk Islam dan hidup di Mekah selama beberapa waktu mendapat perintah dari Rasulullah SAW untuk kembali ke daerah asalnya agar bisa berdakwah menyebarkan agama Islam di sana. Saat itu Rasulullah SAW melihat Abu Dzar masih sangat ingin hidup di Mekah bersama Rasulullah. Namun Rasulullah merasa bahwa Abu Dzar belum mampu dengan kerasnya perjuangan menyebarkan Islam di Mekah. Diperintahkanlah ia untuk menyebarkan Islam di daerah asalnya dan memberi pesan dengan hadis tersebut. Yang dimaksud bertakwa adalah mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya kapanpun dan dimanapun berada. Karena sejatinya tidak ada satupun yang bisa luput dari pengawasan Allah. Sebagian ulama mengatakan, jika kamu ingin bermaksiat, melanggar larangan Allah, maka bermaksiatlah saat Allah tidak melihatmu, saat kamu berpijak di luar kuasanya, dan saat kamu memakan rizki dari selain dirinya. Tentu hal itu hal yang mustahil. Faidah dari keutamaan bertakwa sangatlah banyak dan sudah disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis, di antaranya diselamatkan dari tipu daya musuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka tidaklah tipu daya mereka akan menyusahkanmu sedikit pun. Quran Surah Ali Imran 120. Keluar dari kesulitan dan mendapat rizki yang halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan baginya dan menganugerahkan baginya rizki dari arah yang tidak ia duga.
Quran Surah At-Tolaq 2-3. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Quran Surah Yunus ayat 63-64. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa kata hasanah, kebaikan, yang disebutkan dalam hadis tersebut maknanya adalah sholat. Hal itu dibuktikan dengan ayat Al-Quran Surah Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulufan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Demikian pula dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, As-shalawatul khomsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun laha bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan pelebur dosa di antaranya selama dijauhi dosa-dosa besar. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hasanah dalam hadis di awal tadi adalah mutlak, yaitu semua kebaikan, bukan terkhusus pada sholat. Yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah memperlakukan orang lain dengan cara yang membuat kita sendiri senang jika menerima perlakuan tersebut, seperti tidak menyakiti, wajah yang berseri-seri, dan sebagainya. Hal itu terlaku kepada setiap manusia tanpa memandang latar belakangnya, terlebih kepada keluarga. Dikisahkan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang berniat mendatangi Umar bin Khattab untuk mengadukan buruknya akhlak istrinya. Setibanya di depan rumah beliau, laki-laki itu menunggu hingga Sayyidina Umar keluar. Saat menunggu, tanpa sengaja ia mendengar istri Sayyidina Umar sedang memarahi beliau. Namun Sayyidina Umar tidak membalas perkataan istrinya, tidak pula membantah atau menyahutinya. Melihat dan mendengar hal itu, laki-laki tersebut berkata dalam hatinya, jika Amirul Mukminin saja diperlakukan seperti ini oleh istrinya, lalu apa yang bisa aku keluhkan tentang diriku? Karena merasa keluhannya tidak lagi pantas disampaikan, ia pun berniat pulang. Namun pada saat itu, Sayyidina Umar keluar dari rumahnya dan berkata, "Apa keperluanmu datang kemari?" Laki-laki itu menjawab, "Aku datang untuk mengadukan buruknya akhlak istriku terhadapku. Akan tetapi ketika menunggu di depan pintu, aku mendengar istrimu juga sedang memarahimu." Sayyidina Umar kemudian berkata, "Aku bersabar atas sikapnya karena ia memiliki banyak hak atas diriku. Ia memasakkan makanan untukku, mencuci pakaianku, menyusui dan merawat anak-anakku.
Padahal semua itu sebenarnya bukan kewajiban yang harus ia lakukan. Selain itu, ia juga menjadi sebab terjaganya diriku dari perbuatan maksiat. Karena itulah aku memilih untuk bersabar atas kekurangannya. Mendengar penjelasan tersebut, laki-laki itu berkata, "Keadaan istriku juga demikian. Ia banyak berbuat baik kepadaku." Sayyidina Umar pun menasihatinya, "Kalau begitu bersabarlah, wahai saudaraku. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan tidaklah lama."